Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai, lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu, yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap kali ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini adalah hari perayaan Hari Orang Tua dan Kakek Nenek Sedunia yang keenam. Kita diajak untuk menaruh hormat kepada mereka yang telah kenyang dengan pengalaman hidup. Kita perlu belajar dari mereka tentang hikmat kebijaksanaan yang telah mereka miliki. Saudara-saudari yang saat ini menyandang gelar sebagai orang tua, lansia, atau kakek nenek, disapa oleh Paus Leo ke-14 bahwa Tuhan tidak melupakan Anda. Anda disemangati agar terus mendekatkan diri dengan Tuhan dan mewariskan harta kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, melalui 3 bacaan hari ini, kita diantar untuk sampai pada kesadaran bahwa kebijaksanaan adalah salah satu dasar kehidupan iman Kristiani. Apa itu kebijaksanaan? Pertama, kebijaksanaan dapat diartikan sebagai disposisi batin seseorang yang mampu menggunakan hati nurani dan pikirannya untuk bertindak dan bersikap untuk membuat keputusan, membuat pilihan. Kita cermati bacaan pertama tadi. Kepada Tuhan, Salomo meminta hati yang penuh hikmat dan pengertian agar dapat membimbing umat Allah dalam membedakan antara yang baik dan yang tidak baik. Permohonan itu dikabulkan oleh Tuhan dan Salomo dikenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Dan kedua, dalam surat kepada umat di Roma yang tadi kita dengarkan dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa kebijaksanaan adalah bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kita dipanggil dan dipilih sekaligus diperlengkapi dengan kebijaksanaan, yakni menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sama seperti Kristus yang taat kepada Bapa sehingga ia dibenarkan. Demikian juga kita. Bila kita sungguh-sungguh bijaksana, kita pun akan dibenarkan dan dimuliakan bersama Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih, arti kebijaksanaan yang ketiga, yaitu bila kita mencermati bacaan Injil hari ini, 3 perumpamaan yang ada di dalamnya semakin mempertegas arti kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan berarti kemampuan untuk menemukan arti dan nilai dalam hidup ini, serta tahu memilih dan memilah apa yang baik dan apa yang tidak baik. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu menemukan harta terpendam, orang yang membeli mutiara yang terindah, dan orang yang tahu memilih dan sekaligus memilah ikan-ikan yang ada di dalam pukat. Dari sesuatu yang lebih tinggi nilainya, orang harus bisa membuat keputusan untuk melepaskan apa yang kurang bernilai dalam hidupnya. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika mencanangkan Hari Orang Tua dan Kakek Nenek Sedunia untuk pertama kalinya 5 tahun yang lalu, Paus Fransiskus menekankan pentingnya 3 pilar kehidupan, yakni kenangan, mimpi, dan doa. Kenangan akan masa lalu melahirkan mimpi, cita-cita, dan mimpi atau cita-cita itu diusahakan sekuat mungkin dan didukung dengan doa menjadi kenyataan dan mendatangkan layak mensyukuri warisan yang paling berharga dari para leluhur kita, yaitu kebijaksanaan hidup. Marilah kita, baik yang muda maupun yang sudah menjadi orang tua atau kakek nenek, mengingat kembali apa hikmat kebijaksanaan yang kita warisi dari leluhur kita. Saudara-saudari yang terkasih, perkenankanlah saya sedikit sharing. Saya dilahirkan sebagai anak sulung dari 7 bersaudara. Kami hidup di desa 20 km dari kota Jogja ini. Kerja sebagai guru SD Kanisius Ngapak 1, dan ibu di rumah bekerja sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak-anak sambil mengerjakan kerajinan tangan, yaitu membuat parut. Penderitaan zaman penjajahan Jepang dan peperangan melawan Belanda. Jadi mereka telah melampaui pengalaman pahit dan hidup prihatin. Maka waktu kami anak-anak masih kecil, usia SD sampai juga SMP, Bapak Ibu mengulang-ulang pesannya. Kalian harus belajar hidup prihatin. Bapak Ibu tidak bisa memberi kalian bekal harta benda, tetapi sebisa mungkin Bapak Ibu akan menyekolahkan kalian, supaya dengan ilmu yang kalian terima, kalian bisa memperoleh rezeki secukupnya. Mimpi itu diwujudkan dengan bekerja keras dan tercapai. Sebagian besar dari kami menjadi pendidik. Ada yang menjadi guru TK, menjadi guru SD, guru SMP, guru SMA, atau perguruan tinggi. Hidup kami tidak berkelebihan, tapi juga tidak berkekurangan. Kami sehat-sehat dan bahagia. Kini kedua orang tua kami sudah tidak ada. Ibu meninggal 3 tahun yang lalu, bapak menyusul ibu 1,5 tahun yang lalu. Dan semasa hidup mereka, lebih-lebih ketika mereka sudah lansia, mereka rajin berdoa, mendoakan kami anak-anak, menantu dan cucu-cucu mereka. Setiap tengah malam mereka bangun untuk berdoa bagi kami. Dan itulah tadi hikmat yang mereka wariskan. Dan kedua orang tua kami meninggal dalam damai, dalam senyum, karena telah berjuang dan menemukan harta kerajaan Allah di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, baru-baru ini Paus Leo menulis surat kepada kita, khususnya kepada orang tua, pada lansia dan kakek nenek, dan beliau berpesan, melalui Nabi Yesaya, Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan melupakan seorang pun dari kita.
Ia meyakinkan kita bahwa wajah kita telah terukir di telapak tangan Tuhan dan bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada kasih seorang ibu kepada anaknya. Maka tema yang dipilih oleh Paus untuk hari orang tua dan kakek nenek sedunia tahun ini adalah Aku tidak akan melupakan engkau. Paus Leo menyatakan bahwa gereja memahami penderitaan yang dialami banyak orang lanjut usia. Namun pada saat yang sama, selalu ada sukacita ketika seorang menyadari bahwa dirinya adalah penerima kasih Allah yang tidak pernah berakhir. Paus mengamati bahwa pada masa kini semakin banyak orang mencapai usia lanjut tanpa pernah mempunyai pengalaman iman yang mendalam. Meskipun demikian, Allah tetap mendekati mereka. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai berpaling kepada Tuhan. Itu dapat menjadi anugerah besar bagi setiap orang, tegas Paus. Saudara-saudari yang terkasih, kepada para lansia, Paus berkata, jangan takut akan kerapuan. Paus mengakui bahwa usia lanjut seringkali membawa berbagai keterbatasan dan kelemahan. Namun justru dalam keadaan itu, seseorang tetap dipanggil oleh Tuhan. Menurut Paus, seorang laki-laki maupun seorang perempuan dapat mengalami kelahiran baru secara rohani bahkan pada usia tua. Paus juga menyoroti situasi dunia saat ini yang masih diwarnai oleh peperangan dan berbagai gejolak sosial. Banyak kakek dan nenek, kata Paus, bertanya-tanya seperti apa dunia yang diwariskan kepada cucu-cucu mereka. Oleh karena itu, Paus mengajak para lansia untuk bergabung bersama Paus dalam doa yang sungguh-sungguh agar perdamaian segera tercapai di dunia ini. Dan orang-orang muda, bergurulah kepada orang tua dan kakek nenek Anda. Bersyukurlah bila sekarang ini orang tua dan kakek nenek Anda masih hidup. Dekatilah mereka, temanilah mereka, dengarkanlah mereka. Mereka telah mengalami pahit getirnya kehidupan. Tentu mereka telah mencapai hikmat kebijaksanaan bagaimana hidup ini bisa dijalani dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini kita belajar bahwa kebijaksanaan adalah salah satu dasar kehidupan orang Kristiani. Kita mesti mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga kita bisa mengambil keputusan secara benar. Keputusan yang bijaksana akan mengantar kita pada tujuan kita diciptakan, yaitu kita semakin dekat dengan Tuhan. Orang yang bijaksana tentu bisa memilih mana yang diprioritaskan dalam hidup ini. Bila kita bisa hidup secara bijaksana, kita akan menemukan harta kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin.